Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fadilatul habib Anis Syahab mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid din wad dunya wal akhirah. Para kiai, para alim, para asatid, Sayyidil Akh Kiai Haji Ahmad Rifai yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali santri, juga para jamaah, tim keamanan dari berbagai unsur, terima kasih kerjasamanya. Anak-anak sekalian, para santri dan seluruh pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita malam ini mengungkapkan kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaatnya. Rasulullah bersabda, man nasiyas shalah alayya nasiyat tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka kelak di akhirat dia akan lupa jalan menuju ke surga. Wong iku nek lali solawat neng Kanjeng Nabi, bakal dilalekno dalane mlebu swarga. Doa sedahsyat apapun nggak akan diterima oleh Allah. Doa sehebat apapun itu mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi. Nggak diterima Allah sampai dibacakan sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholat ibadah yang paling pokok, paling utama dalam Islam. Kalau tidak ada bacaan sholawatnya, maka sholatnya tidak sah. Itu setidaknya sudah menjadi gambaran betapa pentingnya sholawat. Saya sering sampaikan, kalau misalnya kita ditanya siapa yang paling banyak bersolawat atas Nabi, siapa yang paling sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, sopo sing paling seneng solawatan neng Kanjeng Nabi, sopo sing paling hobi solawatan neng Kanjeng Nabi, jawabannya nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, para malaikat. Dalilnya mana? Semua pasti sudah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha sak temene Gusti Allah, wa malaikatahu lan para malaikate Allah sedaya iku yusalluna, selalu terus menerus sholawatan. Di situ pakai fi'il mudhari, nggak pakai fi'il madhi, tapi pakai fi'il mudhari yang diantara faedahnya adalah lil istimrar, menunjukkan arti yang terus menerus, selalu terus menerus tanpa henti. Jadi Allah, seluruh malaikat terus menerus tanpa henti selalu sholawatan datang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para santri tentu sudah paham, sholawat kalau dari Allah itu artinya rahmat, kasih sayang, cinta. Sholawat kalau dari para malaikat itu artinya maghfirah, ampunan. Nah, sehingga Allah saja selalu sholawat kepada Rasulullah. Seluruh malaikat terus menerus bersolawat
kepada Rasulullah. Maka kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, salamlah kalian dengan penuh mengagungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa sholawat kok pakai dilakukan kayak gini? Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan lagu-lagu sholawat. Kenapa sholawatan pakai dilakukan kayak gini? Ini bagian dari metode para wali, para habaib, para ulama, para kiai yang menyebarkan Islam di Nusantara, di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, ini keberhasilannya luar biasa. Hampir 90% masuknya Islam di Indonesia ini tanpa konflik, tanpa kekerasan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tapi melalui akulturasi budaya. Jadi para wali, pejuang agama Islam di Nusantara mampu merebut hati masyarakat sehingga merubah akidahnya menjadi Islam, itu pakai akulturasi budaya. Artinya ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini islami, ini tradisi, tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, dipadukan. Contoh, masyarakat Jawa itu senengane tembang, senengane gending-gending. Nah, supaya seneng zikir, supaya seneng sholawatan, maka oleh para wali, para habib, para kiai diajak zikir, diajak sholawat pakai metode tembang, pakai metode gending, sehingga mereka seneng. Dalam tembang dan gending-gending itu disisipi nilai-nilai agama, sehingga kita kenal banyak tembang-tembang karya para wali, diantaranya Sluku-sluku yang kenceng. Kalau nggak kenceng nanti sholawatannya nggak dilanjut. Ini nanti sholawatan anak-anak dan para jamaah sampai jam 12 siap? Sampai jam 1 siap? Sampai jam 2 siap? Bener? Nah ini oke, Habibnya udah siap kok. Insya Allah mulai tahun ini Habib Anis Syahab nanti akan kita agendakan rutin di pesantren kita tiap tahun. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau nggak di bulan Muharram ya di bulan Rajab. Jadi bulan Maulid insya Allah Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf kita upayakan untuk bisa agenda rutin di pesantren kita. Kemudian di bulan Muharram atau di bulan Rajabnya nanti beliau Habib Anis bin Syahab beliau sudah bersedia untuk rutinan di pesantren kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Kita kenal ada tembang cublek-cublek, ada lagi seluku-seluku, ada lagi turi-turi, ada lagi ler, dan sebagainya dan sebagainya. Maka orang Jawa yang suka gending diajak sholawatan versi gending. Contoh ada Caping Gunung, dek zaman juang njur kelingan anak lanang. Tanpa musik, ayo sekarang sholawatan versi Caping Gunung ya Rabbi bil Mustafa. Semuanya ikut. Yang nggak bisa pokoknya pura-pura mangap-mangap. Yang kalau di syuting itu biar pantes. Caping Gunung ya Rabbi bil Mustafa, sing banter ya Rabbi bil Mustafa.
Terus baligh maqasidana. Wes sepenggal saja biar nggak menghabiskan waktu. Ada lagi versi perahu layar. Yuk konco enggise gembira. Ayo ya Nabi salam alaika versi perahu layar. Dados yuk ya Nabi salam sing banter. Ya Rasul salam salam alaika. Ra usah mik. Hang liya numpak ing dina minggu ke tibake ya endel kabeh. Nah maaf ibu-ibu misalnya kok suka yang versi qasidah. Ya Rasulullah salamun alaik pakai lagu pengantin baru, monggo. Yang penting lagunya harus bagus, pakai adab, penggalan-penggalan perlafatnya jangan sampai merubah makna. Misalnya sungguh senangnya pengantin baru, pakai ya Rasulullah salamun alaik. 1, 2, 3 ya Rasul taronet. Sampun cekap sepenggal-penggal saja ben gak ngentekno waktu. Atau misalnya yang muda suka lagu Melayu, ndak apa-apa, pakai lagunya mantan saya namanya Siti Nurhaliza. Loh, anak-anak nggak tahu ya, Siti Nurhaliza itu wah suka banget sama saya. Pokoknya setiap dia di hadapan saya pasti senyum sama saya pas di TV. Misalnya bareng-bareng ya. Ya Rasulullah salamun. 1 belum. 1, 2, 3 ya Rasulullah. Terus ya Rafi'asya. Sampun cekap sepenggal-penggal saja, ndak ngentekno waktu. Atau pakai lagu India boleh, yang penting sekali lagi lagunya beradab, berakhlak, penggalan-penggalannya jangan sampai ngerubah makna. Misalnya pakai lagu India yang versi kucek-kucek kotange. Loh, itu kan ada tuh itu. Tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Contoh. Yuk, coba ya Rasulullah pakai versi kucek-kucek kotahe. Yuk, ya Ras. Sek moh aja mangap-mangap tok. Sing banter 1, 2, 3 ya. Terus salamun alaik. Dah cukup sepenggal-penggal saja, ndak ngentekno waktu. Lagunya harus bagus. Kalau sampai ngerubah makna nggak boleh. Contoh gundul-gundul pacul. Saya nggak bermaksud untuk apa ya, mohon maaf merendahkan ndak. Tapi ini biar anak-anak nggak sembarangan kalau menyenandungkan sholawat pakai lagu. Kalau nggak bener ya jangan. Misale ya Rasulullah mbok gawe lagu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asya. Nah, ini nggak boleh. Niwataroji atfata yaji rotal alam. Ini nggak boleh. Kenapa? Penggalan kalimahnya nggak pas. Coba atfata yaji rotal. Yaji apa? Pon atfatan yaji rotal alami. Ini yang saya maksud. Penggalan-penggalannya bisa ngerubah makna, jangan dipakai lagu yang seperti itu. Apa maneh ada nilai digawe dolenan kualat. Awas, saya hanya mencontohkan ya, soalnya saiki wayahe viral-virale engko nek
nek wayahe gak tepak, gak incer lagune viral, nah kayak Nikita Mirzani kena bacaan salat. Ngono kuwi engko Anwar Zahid kena. Lho Anwar Zahid sholawatan tinggi dolenan. Saya ngasih contoh biar nggak dicontoh. Bahwa yang seperti ini nggak bener gitu loh. Paham? Ya kayak tadi misalnya, ya roh ya Rasulullah, ya roh ya apa? Gitu loh. Ya kalau mau pakai lagu gambus ya kayak biasanya Habib Anis, anak-anak atau para jamaah bisa lihat di YouTube ya. Bisa lihat di YouTube, tak sponsor nih Beb. Nanti kalau buka YouTube itu ketik Habib Anis Syahab. Beliau banyak senandung-senandung sholawat, baik melalui hadroh ataupun pakai musik, nasyid. Yo koyo aku ki lho, aku kan yo termasuk artis YouTube tuh. Habib Anis beliau juga banyak sholawatnya bagus-bagus, nasyid qasidah dan gambusnya beliau bagus-bagus. Boleh wes tak sponsor nih Beb. Ya ngene iki yo kudu ana fine. Maksudnya. Ya, enggak apa-apa. Ya badaratim min hazakul kamali. Kayak gitu. Saman kalau mau mahalul qiyam kayak tadi bagus lagune apik. Utawa sing biasa sampean gawe nek Maulid Adibai ngono iki kao. Marhaban ngono kuwi. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini. Apik. Lek mbok dolenan kualat enggak oleh. Awas kapan saya denger santri-santri Sabilun Najah ada yang tinggo dolenan tak antemi dhewe. Misalnya mbok lagu Mbah Dukun misalnya. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Nembuk nggo ada marhaban sedang ngobati Nur Aini. Gak oleh tak gasak kapan ngono. Kanan katanya diguna-guna Husaini. Kualat kapan ngono tak gasak. Maaf ya ini jangan dipelintir, jangan dipotong-potong ceramah saya. Engko aku kena kasus engko. Sambil komat kamit mulut marhaban karo sahlan ngono. Ndak boleh. Ini saya ngasih contoh yang ndak boleh. Tak gasaki dhewe kapan anak-anak ngawur kayak gitu. Kalau mau pakai lagu India ya yang bagus. Kan ada toh yang bisa dipakai sholawatan enak. Habib Anis juga pecinta lagu India kok. Kayak lagu misalnya Ake kuli hoya hoban Betare unka hota hai Ake kuli hoya hoban Betare unka hota hai कैसे कहो में ओ यारा ये प्यार कैसे होता है lah iki cocoke sholawat badar sholatullah salamullah. Ayo satu sing gak iso mangap-mangap ya. Ayo 1, 2, 3 banter. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tapi gak usah bukai nggak usah. Kalau dipakai lagu sholawat, paham anak-anak ya? Nah, lagunya harus bener. Ada yang nggak boleh dirubah. Pakem soalnya. Contoh azan. Azan nggak boleh dirubah. Itu pakem. Wajib bahasa Arab. Lagunya harus model kayak gitu. Ntar suaraku pentek tak ngombe. Soalnya kini aku ape duel karo Habib Anis. Kalau azan itu pakem, wajib bahasa Arab.
Dan lagunya harus model kayak gitu. Dan harus dilakukan. Ngaten nek gak dilagokno kaya nyumet mercon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nyumet mercon itu namanya. Harus dilakukan. Misalnya lagu gaya Timur Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini itu model Timur Tengah. Nah kalau model Bojonegoro ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nek sing ngadan enom. Ya sing ngaten wis mambu kuburan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kudu gawe lagu. Kalau versi Mekah, hayya 'alas shalah. Mekah. Madinah versinya beda lagi. Hai, gak usah tak terusno soalnya gak kuat. Suaranya pas lagi error. Gak oleh sembarangan, gak oleh ngawur. Lagunya harus yang bener. Ya kenapa? Karena kita sholawat itu mendoakan Rasulullah. Sholawat itu menyanjung dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu seputar tentang cinta Rasulullah 10 atau 15 menit kita mohon dengan hormat beliau Kiai Haji Ahmad Rifai untuk menyampaikan 10 sampai 15 menit kita mohon kepada beliau menyampaikan seputar cinta kepada Rasulullah. Saya terima kasih banget Habib rawuhipun panjenengan. Habib ini jangan dibandingkan dengan saya wajahnya. Guyumu gak enak ngono modone. Saya malam ini apes karena diapit oleh 2 orang laki-laki ganteng. Tapi nggak apa-apa, dengan demikian saya akan lebih jelas. Nggak apa-apa. Moga-moga kecipratan. Matur suwun seluruh teman-teman dari Ahbabul Mustafa Lamongan. Insya Allah ini juga langganan kita. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Wali Santri yang ikut rawuh untuk menyemarakkan dan menghormat majelis malam hari ini. Terima kasih seluruh tim keamanan dari sahabat-sahabat Banser, dari para perguruan silat, juga dari TNI dan Polri. Matur suwun kerjasamanya. Matur suwun sekali lagi, matur suwun semuanya. Segala sesuatu kekurangan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adik-adik sekali lagi para santri dan para jamaah masih semangat sholawatnya? Minta sampai jam berapa? Oh ya, oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nggih. Nanti saya mohon maaf dan saya persilahkan dengan segala hormat. Saya kalau manggil beliau Mas Kiai Haji Ahmad Rifai untuk menyampaikan beberapa patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut duduk mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk ya? Semangat. Karena ini Maulid Nabi jadi sholawatnya harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi wa inna ajalallahu la'at wa huwas samiul alim. Yang saya hormati adik saya Kiai Haji Anwar Zahid. Ya, beliau ini masih lebih muda tapi sekaligus guru kita semuanya. Ya. Yang saya hormati
sahabat dan teman. Semoga menjadi teman sama-sama kita sampai di surganya Allah kelak. Habib Anis Shihab dan teman-teman tim sholawatan, para pengasuh pesantren, anak-anakku sekalian, para wali murid, dan para ada tim keamanan dari TNI, Polri dan semuanya. Semoga hari ini kita dirahmati oleh Allah. Amin. Saya sebenarnya hari ini agak susah Ki untuk ngomong Ki. Karena saya kalau sedang kangen sesuatu itu susah untuk ngomong. Jadi kalau kangen sesuatu susah ngomong. Tetapi kangennya yang jelas bukan kangen kepada apa Bu? Kenapa? Ya kangen kepada jenengan ya. Ya jadi nanti sebelum saya menyampaikan ini, saya minta kita sholawatan bareng-bareng lebih dulu, berapa mungkin 5 sholawat atau apa, nanti baru setelah itu saya akan menyampaikan sarang-sarang karena ini adalah maulid Nabi. Ayo sholawatnya kita resapi benar-benar dalam hati karena kerinduan kita, karena cinta kita kepada Rasulullah. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo sarang-sarang. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo, ayo salat bareng. Allah. Allahumma Allahumma sholli ya Rabbi ya Rasulullah, salam alaika ya Rasulullah, ya Habib, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rabb.
Sungguh ya Allah aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Sungguh aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nggih matur nuwun. Maka suatu ketika Bilal bin Rabah datang kepada Sayyidina Umar. Ya Khalifah, mulai hari ini aku tidak mau azan lagi ya Khalifah. Maka Khalifah Abu Bakar menyampaikan, sungguh wahai Khalifah, aku tidak kuat ketika aku rindu kepada Rasulullah. Sungguh aku tidak kuat ketika hatiku ada rasa cinta kepada Rasulullah. Mulai hari ini wahai Khalifah, aku ingin mengundurkan diri untuk menjadi seorang imam di masjid ini ya. Maka beliau menyampaikan, wahai Bilal, kenapa engkau mengundurkan diri untuk menjadi tidak mengazani lagi? Maka Bilal menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Khalifah, aku sungguh tidak kuat ketika aku melihat makamnya Rasulullah. Ketika aku melihat kamarnya Rasulullah, aku tidak pernah kuat wahai Khalifah. Ketika aku melihat menara, ketika aku mau azan, aku juga tidak kuat wahai Khalifah. Dan ketika aku menaiki tangga itu, aku selalu gak kuat, aku teringat dengan Rasulullah wahai Khalifah. Aku pengen mundur untuk tidak azan lagi wahai Khalifah. Allah Akbar. Ya Allah, aku sungguh rindu ya Allah. Allah. Ya, lalu Abu Bakar menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, kalau engkau memang tidak kuat ketika mengadzan di sini, aku sebenarnya tidak pernah rela kalau engkau tidak adzan di tempat ini.
Aku tidak akan pernah menghentikan orang yang diangkat Rasulullah di tempat yang mulia ini. Tetapi kalau engkau cintamu yang sangat besar kepada Rasulullah, kalau kerinduanmu yang sangat besar kepada Rasulullah, maka aku akan izinkan engkau, wahai Bilal. Maka kemudian Bilal pergi. Maka pamit kepada Abu Bakar, wahai khalifah, sungguh saya memang tidak kuat ketika aku adzan bahkan aku lihat tidak menara Rasulullah. Bahkan setiap saya melihat makamnya Rasulullah, aku selalu teringat bersama-sama dengan Rasulullah. Maka aku ingin pergi. Maka kemudian Bilal pergilah di sana. Maka kemudian Bilal pergi. Dalam riwayat disebut pergi ke negeri Syam. Maka setelah sekian lama, sekian minggu, dan sekian bulan, lalu kemudian Bilal ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, sungguh keras hatimu engkau tidak menengokku ke sini, ya Rabb. Berikan aku kuat ya Rabbi. Berikan aku kuat menerangkan kepada kekasihmu ya Rabbi. Allah Akbar. Lalu Bilal menyampaikan kepada keluarganya. Dan keluarganya pun bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau begitu bersedih? Kenapa engkau begitu bersedih? Aku tidak pernah melihat engkau bersedih seperti ini. Iya, wahai saudaraku, aku telah bermimpi dengan Rasulullah. Dan Rasulullah langsung mengatakan kepada aku, wahai Bilal, di mana kerinduan dan cintamu kepada aku? Di mana kerinduanmu? Sungguh keras hatimu engkau tidak menengokku, wahai Bilal. Lalu Bilal menangis ketakutan. Dan dia menyampaikan kepada saudara-saudaranya, wahai saudaraku, aku sungguh takut. Aku sungguh takut Rasulullah akan meninggalkanku. Karena Rasulullah telah menyampaikan kepadaku, sungguh, wahai Bilal, di mana cinta dan kerinduanmu kepada aku? Lama engkau tidak menengokku, wahai Bilal. Maka lalu Bilal izin kepada keluarganya untuk menengok. Ketika Bilal menengok, ketika Bilal berjalan begitu menaikin unta, maka berjalan. Setiap berjalan maka tetesan air mata Bilal selalu menangis karena kerinduannya kepada Rasulullah, karena cintanya kepada Rasulullah. Dan setiap bersolawat maka Bilal meneteskan air matanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sungguh ya Rabb, kami gak kuat menyebutmu. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Lalu Bilal berjalan. Setiap berjalan, setiap bukit dilewati, maka setiap bukit dilewatin langsung Bilal teringat ketika bersama-sama dengan Rasulullah. Ketika bukit dilewatin, setiap bukit dilewatin, setiap bukit dilewatin, maka yang ada dalam hati Bilal adalah kecintaannya kepada Rasulullah, kerinduannya kepada Rasulullah. Bahkan ketika Bilal begitu memasuki kota Madinah, maka Bilal tidak melihat sudut bangunan kota Madinah. Yang adalah hatinya kerinduan dan cinta kepada Rasulullah. Yang setiap berjalan, dan setiap berjalan, maka Bilal menangis karena kerinduannya. Selalu berjalan, rindunya, cintanya yang sangat besar kepada Rasulullah. Berjalan, melihat bangunan, maka langsung disitulah Bilal selalu menangis karena selalu rindu dan selalu ingat Rasulullah bersama-sama dengan Bilal. Sampai akhirnya begitu menangis dan menangis, akhirnya Bilal sampailah ke makam Rasulullah. Begitu sampai makam Rasulullah, maka Bilal pun tidak kuat menahan tangisnya yang sangat luar biasa karena kerinduannya. Maka begitu menyampaikan salamnya, maka Bilal menangis. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Habibullah, salam alaika. Dan ketika Bilal menyampaikan salam kepada Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, maka Bilal pun meneteskan air mata karena rindunya dan cintanya kepada Rasulullah. Maka ketika Bilal menyampaikan assalamu alaika ya Nabiullah, maka Bilal pun menangis, tidak kuat dengan suara yang sangat tangisan yang begitu ririh karena rindunya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah, kemudian Bilal berdiri dan duduk di samping makam Rasulullah dan menangis sampai habislah suaranya. Lalu datanglah Khalifah Abu Bakar. Begitu datang maka ditanya, wahai Bilal bin Rabah, kenapa engkau menangis seperti ini? Aku tidak pernah melihat engkau menangis seperti ini. Aku baru melihat engkau menangis seperti ini, wahai Bilal. Maka Bilal menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifah, sungguh aku bersedih, aku telah bermimpi dengan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, di mana kerinduan dan cintamu kepada aku? Sungguh keras hatimu, engkau tidak menengokku kembali. Aku sedih wahai Khalifah, aku akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka lalu kemudian Khalifah Abu Bakar langsung memeluk Bilal bin Rabah. Maka dipeluklah, dan akhirnya Khalifah Abu Bakar menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, jangan pernah engkau menangis, jangan engkau bersedih. Sesungguhnya orang yang karena rindu dan cintanya kepada Rasulullah sampai mereka menangis dan takut ditinggalkan oleh Rasulullah, maka dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah akan selalu bersamamu wahai Bilal. Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, karena beliau nggak mampu untuk melanjutkan tausiah-tausiahnya, anak-anak kita lanjut sholawatan. Para jamaah sekalian, kita lanjut sholawatan ke? Kita lanjut sholawatan. Tadi Abah sudah ngomong, yang paling cinta dan paling senang sholawat itu satu Allah, dua para malaikat. Malaikat itu senengannya sholawatan. Lek sampeyan seneng sholawatan, berarti sampeyan dadi bolone malaikat. Lah lek dadi bolo mesti dibelo. Kenapa kok bolo?
soale senengane padha. Wong iku lek senengane padha mesti dadi bala senajan wong liya. Dulur kok senengane gak padha isok kaya wong liya. Yang satu seneng sholawatan, yang satu seneng dangdutan, gak bolo. Nggih napa nggih? Nah, wong liya tapi senengane padha dadi bolo. Lah, malaikat senengane sholawatan. Kita lek senengane sholawatan berarti bolone malaikat. Setiap membaca sholawat itu jatah surga kita itu makin luas, makin luas, makin luas, makin luas. Sampean semua punya jatah di surga, amin. Sampean semua punya kaplingan di surga, amin. Setiap membaca sholawat, kaplingan sampean di surga makin luas, makin megah, makin indah. Semakin banyak sholawat, semakin luas, semakin megah, semakin indah. Dan ingat, siapa yang paling cepat mendapatkan pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Pada hari yang sangat dahsyat, pada hari yang sangat mencekam, yang paling cepat dapat syafaat, yang paling cepat dapat pembelaan Rasulullah adalah yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Seutama-utama manusia, sedekat-dekatnya manusia dengan aku besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sehingga ilal Habib Anis Syahab, kita persilahkan kembali untuk memimpin kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil akhas al-mukarram ad-da'i ilallah, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah yang terhormat Ki Haji Ahmad Anwar Zahid. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Saya mengatakan kepada beliau, saya hadir di sini adalah malam ke-24 Safari Maulid, bukan hanya menambah iman tapi menambah imun juga. Berkah dengan beliau imun saya naik. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Rifai. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah di Jombang. Yang kami hormati para asatid wa asatidah, para dewan guru, seluruh pengurus, ketua madrasah aliyah dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati seluruh wali murid dan juga seluruh jajaran keamanan dalam segala unsur, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh santriwan santriwati Sabilun Najah. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada malam yang begitu mulia, yang penuh dengan berkah, kita duduk di sini memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila segala sesuatu didekatkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Tempat ini menjadi mulia dengan sebab didekatkan, disandarkan dengan Nabi Muhammad. Makanan, minuman yang di depan kita semua akan menjadi barokah
dengan sebab didekatkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang barokah, menjadi pondok pesantren yang manfaat, dan insya Allah seluruh santrinya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid din wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal. Kita juga memperingati Hari Santri Nasional. Semoga Sabilun Najah menjadikan semua santrinya berakhlakul karimah dan berprestasi. Amin. Keindahan akhlak seorang santri adalah apabila dia mampu menebarkan keamanan serta ketentraman agar negeri dengan hati yang tawaddu. Amin ya rabbal. Kali ini kita mari bersolawat, dikeluarkan suaranya. Rindu bersolawat? Sudah kangen bersolawat? Dikeluarkan semuanya dengan suara yang keras, yang semangat. Padang bulan semua padange.